Baik, terima kasih. Pertama, buat Bang Lutfi. Makasih Bang, masukannya. Pertama ingin saya sampaikan Bang, haji dan umroh itu berbeda Bang. Yang kita kelola adalah uang setoran awal haji. Tetapi umroh tidak ada yang masuk ke Kementerian Agama atau ke BPK. Jadi, kalaulah ada persoalan haji apa umroh, tentu tidak bisa kita anukan dengan uang setoran awal jemaah. Tidak mungkin, karena itu milik jemaah haji, bukan milik jemaah umroh. Betul Bang ya? Nanti dulu jawab, nanti pas closing statement langsung. Oke, silakan. Nah, yang kedua, first travel itu memang sudah masuk ranah hukum. Jadi kami ya sami'na wa ta'na dengan keputusan hukum. Tidak bisa kami melangkahi keputusan hukum. Ya kayak begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kasturi. Judul pembatalan, kenapa kok judulnya pembatalan? Pembatalan ini adalah narasi yang ada di undang-undang. Jadi memang narasi di undang-undang itu memang ada kalimat pembatalan, tidak ada kalimat penundaan. Nah kalau kami bikin penundaan, tidak ada dasar hukumnya, maka itulah bahasanya pembatalan. Ya kayak begitu. Yang selanjutnya, Bang Ihsan banyak sekali masukan. Terima kasih Bang Ihsan. Tapi saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab tentang ekonominya. Ada yang ingin saya sampaikan dengan Bang Ihsan pertama. Pendaftaran panjang. Memang pendaftaran panjang nggak bisa kita hindari Bang. Undang-undang mengatakan pendaftaran itu sepanjang tahun. Setiap hari bahkan. Tidak ada jamnya malah kalau. Nah, jadi memang kalau kami menghentikan itu, maka kami kena pelanggaran undang-undang. Maka itu sampai hari ini pendaftaran itu tidak pernah kami tutup. Tidak pernah kami hentikan. Itu kira-kira dasar hukumnya Bang. Undang-undang 2008, Undang-Undang 8 2019. Terus struktur biaya, tentu saya tidak kapasitas untuk menjawab itu. Organisasi nirlaba. Kalau menurut Undang-Undang 13 2008 masih ada Bang. Asas penyelenggaraan ibadah haji salah satunya nirlaba. Boleh mencari untung tapi nggak boleh banyak-banyak. Tetapi di Undang-Undang 8 asas nirlabanya sudah tidak ada lagi. Ada 13 asasnya itu, yang paling pertama adalah asasnya syariah. Karena selama ini kita melihat bahwa jemaah haji kita sebagian besar hampir tidak memenuhi syariahnya. Maka itu kita mengutamakan syariahnya di luar masa pandemi. Di luar masa pandemi. Karena tujuan penyelenggaraan haji ada 3 saya sebutkan tadi, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Ketika dalam suasana normal, maka pembinaan syariahnya yang kita kedepankan. Tetapi hari ini karena kondisinya yang sangat-sangat mengancam kita semua, maka yang dikedepankan adalah yang ketiganya, perlindungan. Kayak gitu Bang. Yang selanjutnya, sudah ada kuota tahun 2021 Bang, maka kita sudah bisa menghitung. Kebutuhan kita sudah bisa hitung. Berapa transportasinya, berapa harga pesawatnya, berapa akomodasinya, berapa konsumsi, sudah bisa hitung. Karena kuotanya sudah kita dapatkan. Tapi ala kulli hal, tidak bisa memberangkatkan. Nah pertanyaannya hari ini, kenapa kita tidak bisa menghitung? Nggak ada kuotanya Bang. Kita mau ngitung dari mana? Mau ngitung dari 100? Mau ngitung dari 50? Tetapi mitigasi kita sudah ada. Kalau kita umpamanya dikasih 10% sekian kebutuhannya. Dikasih 5% sekian kebutuhannya. Dikasih 1,8% sekian kebutuhannya. Tapi mitigasi itu kan tidak bisa kita tunggu dari Arab Saudi. Kita kan harus mengambil kesimpulan. Kita tidak punya space waktu. Kita memindahkan sekali lagi Bang Refli, susah benar namanya. Bang Refli. Kita memindahkan orang dari Indonesia ke Arab Saudi. Perjalanan saja itu makan waktu 9 jam. Kalaulah kita tadi yang menyampaikan, oh pisah mudah, gampang, sekarang kan sudah sistem semua. Kalau pisah biasa, kalau pisah haji, kan paket dulu yang ada. Kita sudah pasti konsumsinya, sudah pasti akomodasinya, sudah pasti transportasinya, baru dipaket. Ketika paket itu pasti, maka baru muncul namanya visa. Ya kan Bang? Kalau visa-visa biasa, ya masuk ini hari, besok bisa keluar. Tetapi ketika kita bicara visa haji, nggak bisa. Ada sistem sendiri Bang Ihsan. Yang selanjutnya,
Panjang haji, sudah saya jawab tadi. Lokasi akomodasi menentukan betul. Kalau akomodasinya dekat, mahal bang. Itu bisa 5.000, 5.500. Tetapi kalau akomodasi di Asisia, itu bisa 3.000, 4.000. Betul apa kata Bang Isa tadi. Tetapi kan kita ini bukan kayak Malaysia, bukan kayak Singapura. Cukup satu tower selesai. Kita ada 221.000 jemaah. 157 tower yang kita butuhkan. Nah, ketika 157.000 tower itulah kita tidak bisa mengambil semua di sekitar Masjidil Haram. Tentu ada yang jauh, ada yang dekat. Ketika ada yang jauh, ada yang dekat, itulah kita subsidi silang. Supaya apa? Supaya harganya bisa rata-rata. Tetapi pembayarannya sesuai dengan harga hotel yang ada di sana. Kira begitu bang? Kemenak menikmati transaksi layanan. Bang Nusi, saya ya boleh sedikit kecewa kalau dibilangin Kemenak menikmati layanan apa namanya tadi, menikmati transaksi layanan bang, akomodasi konsumsi itu. Kita tidak bisa ngapa-ngapain bang. Setiap sen yang kita keluarkan harus mendapat persetujuan Komisi 8. Harus disepakati panja DPR dengan pemerintah. Nggak bisa ngapa-ngapain bang. Kalau mau kaya, saya orang yang paling kaya mungkin ya, karena dirjen hari ini. Kalau mau kecewa, saya yang paling kecewa hari ini karena saya dirjen. Bagaimana mungkin seorang PLT tidak mampu mengakomodir keinginan jemaah yang sekian 100 ribu itu. Tetapi apa hendak dikata, kita melaksanakan haji bukan di Indonesia. Haji dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang ditentukan. Haji dilaksanakan dalam ruang dan waktu yang ditentukan. Andai kata haji itu tidak dilaksanakan dengan ruang dan waktu yang ditentukan, kenapa kita harus jauh-jauh ke Arab Saudi? Di Pondok Gede ada kok Ka'bah. Di Pondok Gede bisa kok tawaf. Di Pondok Gede bisa kok lempar jumroh. Tapi kan nggak sah. Nah, ketika kita bicara haji, ruangnya pasti di Masjidil Haram. Tanggalnya pasti tanggal 9. Itulah yang membuat manajemen haji harus hati-hati. Kalaulah Allah mengatakan, Allah masa nggak bisa cukup 3 hari seminggu menyiapkannya, saya pastikan tidak mungkin. Dalam suasana normal, kita menyiapkan itu tidak kurang dari 4 bulan Bang Rapli. Hari ini kita potong, pelunasan sudah selesai, pendaftaran sudah selesai, maka ada kemungkinan. Kalau memang tanggal 28 kemarin masih ada pengumuman, kita masih memungkinkan untuk memberangkatkan paling tidak 5%. Tapi sampai hari ini belum ada. Bagaimana kita mau menyiapkannya? Pesawat kita sudah nego, tinggal kontrak. Akomodasi belum, konsumsi belum, transportasi di Arab Saudi belum. Bagaimana kita mau ke sana? Orang ditutup. 2 bulan yang lalu saya mengirim surat kepada duta besar untuk kami bisa mengirimkan tim. Sekali lagi, kami bisa mengirimkan tim ke sana untuk persiapan layanan di situ. Tapi sampai hari ini visanya nggak keluar. Saya ambil ilustrasi sederhana aja. Hari ini saya diundang Bang Rapli ke sini. Karena diundang saya bisa masuk. Mungkinkah saya kalau tidak diundang oleh Bang Rapli bisa ke sini? Kan mustahil. Kalaupun saya bisa masuk ke sini, pasti diusir. Nah, itulah hari ini yang terjadi. Apakah Indonesia? Tidak, seluruh dunia. Seluruh dunia belum ada MOU, belum ada kalimatul had dengan pemerintah Arab Saudi. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Bang Yandri sudah jelas, Bang Rizal Padilla, pembatalan sepihak. Bang Rizal, mana Bang Rizalnya? Edi Mulyadi. Edi Mulyadi. Oh, Bang Rizal, Edi Mulyadi ya? Ya. Pembatalan sepihak. Tidak. Menurut saya, kami sudah melakukan semua koordinasi dengan DPR hampir 4 bulan. Dengan MUI, dengan Ormas Islam, dengan asosiasi, dengan KBIHU. Sudah kita lakukan semua, Bang. Sudah kita lakukan semua. Alhamdulillah kalau BMK yang sudah memahami, menyepakati. Ada yang tidak memahami, tidak menyepakati, hal wajar saja kok. Hal wajar saja, tidak perlu kita perdebatkan. Inilah masukan-masukan, inilah kata Bunda tadi, menjadi masukan kami ke depan. Insya Allah ini menjadi mitigasi kita. Karena undang-undang bukan harga mati. Undang-undang bisa dirubah manakala kita sepakati.
Tapi selama undang-undang itu ada, ya kami on the track dengan undang-undang itu. Kalau kami tidak on the track dengan undang-undang, maka urusannya dengan hukum. Nauzubillah min dzalik. Jadi PLT urusan dengan hukum nggak pantas juga kan? Nah, yang selanjutnya, Bang Tata, sudah pernahkah dianggarkan? Bang, setiap tahun kita diskusikan, Bang. Setiap tahun ketika kita sudah mendapat kuota, maka kita membuat namanya Panja BPIH. Yang diikuti oleh Kementerian Agama dan DPR. Di situ dibahas dengan detail. Berapa harganya, berapa kebutuhannya, berapa uang kita ada. Setelah itu selesai, kita minta ke BPKH. Uang itulah yang kita kelola. Selebihnya enggak. Kami tidak bisa ngambil uang itu di luar kebutuhan haji. Tidak bisa. Hanya kebutuhan haji yang bisa kita ambil. Nah, kebutuhan haji itulah hari ini belum ada yang kita minta. Orang belum ada rencananya. 1 sen pun. Hari ini, Bang. 1 sen pun belum ada uang BPKH yang kita minta. Jadi persiapan kemarin pakai dana siapa? APBN, Bang. APBN. Tidak banyak yang kita siapkan. Termasuk mencetak buku manasik. Itu. Kemudian hari ini kami sudah membuat mitigasi, Bang. Buku manasik dalam masa pandemik sudah kita buat. Tapi nggak jadi, sekali lagi. Siapa yang kecewa? Yang paling kecewa saya. Abang lihat mata saya sampai merah, Bang. Stres, Bang. Stres, Bang. Ya Allah, Bang, saya sampai nazar, Bang. Bagaimana haji ini bisa berangkat? Tapi Allah mengendaki lain. Inilah yang harus kita terima dengan lapang dada. Kita terima dengan rasa tawadu. Karena haji adalah maklumat. Haji adalah panggilan. Maka itu saya tidak menapi apapun semua masukan Bapak Ibu sekalian. Saya hormati, saya terima kasih. Ini menjadi bahan mitigasi saya. Ini menjadi bahan evaluasi saya. Tetapi bagi yang sudah mendukung, menyepot, saya terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan ini sampai akhir jabatan saya dengan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.